saya potong. Saya juga sampai detik ini ya, saya jadi masih takut, masih trauma. Gimana ya, anak saya kan suka lihat di rumah tuh. Anaknya berapa? Anaknya 4, yang 3 laki, yang 1 perempuan. Jadi anak saya yang paling kecil tuh kadang-kadang di rumah kan suka lihat yang di kamar 2 itu memang ada kayak orang gaib gitu. Kadang-kadang suka ada penampakan. Kadang-kadang anak saya, "Mah, ini ada yang nyolek. Mah, ini ada yang jenggut, ada yang tarik," katanya. Sampai anak saya, "Mama udah deh, rumahnya pindah, takut yuk," katanya. Makanya kan saya naik ke orang pinter. Kata orang pinter itu katanya, "Bu, ini mah kiriman dari tetangga." Makanya saya, duh ya Allah, kok segini jahatnya tuh tetangga. Nah Ibu, kalau menghadapi suasana seperti ini, jadi kalau kita sakit fisik ke dokter, sehingga dokter bisa memberikan advice dengan resep obat dan lain sebagainya fisik. Kalau ini yang sifatnya gaib dan spiritual, maka resepnya juga harus resep spiritual. Gitu. Dan resep spiritual yang paling utama itu adalah Quran. Karena itu sebagai pegangan-pegangan kita, ya, sebagai gantungan kita dalam hidup menghadapi ini. Jadi sebaiknya Ibu, kalau memang suasana rumah tangga seperti itu, kondisi di rumah banyak gangguan gitu, perbanyak baca Quran dan zikir. Gini Pak Ustadz, sampai saat ini juga rumah tangga saya masih belum baik ya Pak Ustadz. Malahan perekonomian saya, keuangan saya malah sekarang malah hancur. Suami saya malah kena PHK. Terus, gimana ya, bener-bener hancur, bener-bener Pak Ustadz, ya Allah Mas. Jadi udah dalam keadaan saya hancur, keuangan saya hancur, mata saya juga hancur. Tiba-tiba tetangga itu datang ke rumah. Dan dia ngaku-ngaku katanya dia hamil dari suami saya. Mas Bayu! Mas! Mas Bayu! Lu lagi? Ngapain lu kesini? Mana Mas Bayu? Gua hamil anak Mas Bayu! Gua pengen Mas Bayu tanggung jawab! Hamil? Urus aja anak lu sendiri. Dasar wanita. Lu berani yang ngatain gua? Gua sumpahin lo. Kenapa? Lu ngancam? Iya, kenapa? Ini ada apa sih? Hah? Irma? Mas Bayu, gua hamil anak Mas. Hamil? Kamu serius? Ini anak aku? Iya, ini anak Mas. Ya udah, ayo. Mas, kamu mau pergi? Saya akan istri sah, Mas. Gua nggak peduli. Tapi Mas, anak kita gimana, Mas? Keluarga kita, Mas. Gua nggak peduli. Hah? Dengar ya, dia itu anak kandung aku. Gimana saya nggak kesel, nggak kecewa, nggak apa ya, nggak stres gitu Pak Ustadz. Lihat tingkah suami saya menghamili suami yang di belakang tetangga saya, tetangga banget gitu loh. Dia sih bilang katanya udah nikah siri sama suami saya tanpa sepengetahuan saya, Mas, gitu loh. Ya, Ibu, begini, Allah itu adil, Allah itu mengerti hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak akan memberikan beban dan ujian hambanya di luar kemampuan, di luar kapasitas. Kalau Ibu diuji seperti ini, Allah sudah ngitung, Mas Farid, Ibu pasti kuat. Ibu pasti kuat. Nah, saya bisa membayangkan Mas Farid bagaimana hancurnya hati Ibu ini, sakitnya hati. Itu sikap manusiawi kalau Ibu menangis. Jadi kalau ada Ibu nangis gelisah, terus, bayang nangis, lagi ngelamun itu juga wajar. saya nangis. Itu manusiawi. Ya. Makanya Ibu, tadi saran saya, ketika menghadapi guna-guna, menghadapi godaan-godaan gaib seperti itu, satu, perbanyak baca Quran, zikir. Anak-anak keempat-empatnya dilazimkan atau dirutinkan untuk berzikir dan baca Quran dan sering bersilaturahim. Nah, kalau perlu setiap mau tidur, anak-anak disarankan membaca surat Ikhlas paling tidak 9 kali
Sebelum tidur. Iya. Ya. Nah, karena ini surat Ikhlas tahu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Tapi ahad. Pak Ustadz, Iya. suami saya sekarang stroke. Suami ibu stroke setelah itu tadi, setelah jatuh, Iya. perekonomiannya Iya, jatuh. mungkin jadi beban pikiran dia jadi sakit. Saya boleh tanya nggak Bu? Kenapa? Istri sirinya suami ibu kemana? Nah, Pada justru saat itu dia Mas, sakit. setelah suami saya sakit, dia datang pun sama sekali nggak ada. Apalagi buat ngurus, suami saya nggak ada. Jadi ya, saya bawa ke rumah sakit, saya sebisa saya, semampu saya urus. Tadinya sih saya mau niat, saya tinggalin aja Mas. Tapi saya juga nggak tega. Lihatnya kan di sini juga dia hidupnya cuma sendiri, makanya saya urus ya semampu saya aja, Masya sebisa Allah, saya dengan aja gitu. cobaan Pak. yang begitu bertubi-tubi datang dari suami, Iya. tapi Ibu Sri tetap mau merawat suaminya nih Pak Ustadz. Insya Allah kalau ibu ini ikhlas menjalani ini akan menjadi jalan ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di salah satu hadis disebutkan bahwasanya pahala dari Allah itu akan tergantung kepada sejauh mana dia menghadapi ujian dan musibah. Semakin dia sabar menghadapi musibah, semakin dia sabar menghadapi ujian, maka ini akan makin tambah pahala dan makin mendekatkan diri ke surga. Ibu, saya sarankan supaya ibu tidak Mas Farid, tidak merasa terbebani. Iya. Karena kadang godaan-godaan itu muncul dari dalam diri justru. Kadang kan, ya kalau lagi enak aja sama bini muda. Iya. Kalau lagi sakit aja. Ya namanya gitu. juga manusia Pak Iya, Ustadz ya. itu kadang muncul seperti Iya, itu. makanya sampai saat ini juga saya belum bisa benar-benar belum bisa memaafkan itu, belum bisa sama sekali. Karena rasanya kalau lihat dia tuh kayaknya, saya tuh pokoknya pengen marah bener, karena kesel gitu rumah tangga Ya. saya yang sekian tahun dia saya apa ya, memahami. diacak-acak, Dan saya dia bikin bisa berantakan merasakan. sama dianya coba Iya. Pak Ustadz. Nah, makanya Ibu, untuk mengeliminir perasaan-perasaan seperti itu, maka ingat ini janji Allah. Allah nggak bakalan bohong. Ya, Pak Farid. betul. Ya. Jadi bahwa Ibu diberi kesempatan untuk meskipun ini pahit, Ya, ini meskipun berat banget berat pasti, Bu. banget. Ya. Tapi kalau Bu Sri punya keyakinan bahwa beratnya ujian ini menjadi seimbang dengan besarnya pahala yang akan Ibu Sri terima, maka ini akan menjadi penguat Ya. bagi Bu Sri untuk menghadapi semua ini. Nah, gini Pak Ustadz, Ibu Iya. mohon maaf, kita di sini memang niatnya ingin membantu Pak Ustadz. Iya. Kebetulan juga ada Pak Ustadz di sini. Jadi gini Pak Ustadz, sebenarnya tim itu, tim Iya. kita tawakal, sebelum Ibu datang bercerita ke kita mau coba cari solusinya seperti Ya, apa. ya. Dan alhamdulillah mumpung ada Pak Ustadz di sini, Ibu mohon maaf, kami ternyata hari ini mengajak suami Ibu, kami jemput. Ya Allah, suami saya lagi stroke loh Mas. Nggak apa-apa Bu. Nggak gini. Saya niatnya memang pingin Ibu mumpung ada suami di sini. Mau ada Pak Ustadz kita bisa temuin ya. Sebentar. Istighfar, Bapak. Istighfar. Istighfar. Istighfar, Pak. Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. 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 Pak Ustadz, kondisi suami saya. Bapak bersyukur beruntung punya istri yang soleh, yang ikhlas Bapak menjadi Bapak. Ya Pak ya. Bapak bersyukur sudah saatnya sekarang Bapak untuk muhasabah, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya Pak, istighfar. Dalam hati. Dalam hati, Dalam hati. dalam hati. Direnungkan. Saya akan jaga Bapak sampai sembuh, sampai sehat lagi seperti semula Pak. Sabar ya Pak. Perasaan dosanya, perasaan. Saya mau jaga Bapak sampai sama Bapak sehat. Tapi kuat saya ya Pak. Menjadi hati untuk kamu. Ibu, apa ibu nggak apa-apa dengan Bapak? Ibu nggak apa-apa. Ibu, ada satu hal yang saya mau tanya sama ibu. Dalam kondisi seperti ini, melihat Bapak kayak gini, kita emang salut ya, Pak Ustadz. Iya. Masih mau Ini bisa bertahan. menjadi contoh Ya. bagaimana. Tapi sebelumnya ibu berkali-kali minta tanya sama saya. Mas, saya ingin mengakhiri ini semuanya. Itu saya ingin pisah katanya. Melihat kayak gini ibu, udah ada bantuan dari Pak Ustadz. Pak Ustadz udah ngasih tausiah sama ibu. Ibu masih tega mau meninggalkan suami. Gimana ya Mas? Kalau untuk memaafkan, saya bisa memaafkan. Tapi kan kasarnya kalau kesel tetap masih ada dendam, kesel. Tapi lihat kondisi suami saya begini, ya mau nggak mau saya harus bisa memaafkan. Dan saya juga harus bisa menjaga suami saya. Ibu, insya Allah kalau ibu ikhlas, kalau ibu tulus untuk menghadapi ke depan, Allah akan membukakan pintu rezeki. Karena ketulusan dan kesabaran ibu dalam merawat bapak seperti ini. Maka untuk menguatkan hati ibu, untuk meneguhkan hati ibu, tadi perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca Quran sambil berusaha baca sholawat, baca Quran, diperbanyak. Itu untuk meneguhkan hati dan untuk membuka jalan rezeki ibu supaya kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ya Ibu, insya Allah selagi tadi seperti Pak Ustadz bilang, jadikan ini ladang amal buat Ibu. Ya. Karena memang bukan cara terbaik meninggalkan suami dalam kondisi seperti ini. Betul Mas Farid, betul. Makanya Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan, supaya Ibu istiqomah. Istiqomah dalam mengabdi, merawat suami. Istiqomah dalam kesabaran. Istiqomah dalam menjalankan ritual-ritual yang bisa menenteramkan hati ibu. Ya. Anak-anak suruh banyak baca Al-Quran setiap malam. Anak-anak suruh baca wirid setiap malam untuk lilayinatil qulub, untuk melembutkan dan menyadarkan hati. Mudah-mudahan ini akan terbuka jalan untuk ibu. Syaratnya istiqomah. Kata Imam Ghazali mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Bahwa istiqomah konsisten itu lebih baik dari 1000 keramat. Ciptakan keramat itu melalui segala istiqomah dalam mengabdi pada suami dan berusaha secara tulus untuk mencari jalan hidup yang lebih baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, mudah-mudahan kisah Ibu Sri ini bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kita harus tetap sabar dan istiqomah dalam menghadapi ujian. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.